Kami, tim Reverse Cleanup dari UNS, akan mempresentasikan inovasi produk kami yang bernama RC20, inovasi teknologi penyaring sampah sungai berbasis IoT dalam mewujudkan Indonesia berdikari. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Nurfitri, mahasiswa Teknik Industri Universitas 11 Maret sebagai ketua dari tim RC20. Saya Elsa Aldira Fitza sebagai anggota. Saya Syafa Kesha Rjani Hananta sebagai anggota tim RC20. Mari kita lihat latar belakang dari permasalahan ini terlebih dahulu. Tahukah para hadirin sekalian bahwa sebanyak 82% dari sungai-sungai di Indonesia tercemar dan kritis. Bahkan di tahun 2015, hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat. Sumber utama pencemaran air di sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga, termasuk sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Padahal masih banyak penduduk Indonesia yang memanfaatkan sungai sebagai sumber penghidupannya. Kebanyakan dari mereka masih memanfaatkan sungai sebagai tempat MCK atau mandi cuci kakus, sebagai lahan penangkapan ikan, sebagai jalur transportasi, dan lain sebagainya. Inilah yang mendasari pembuatan RC20 atau Reverse Cleanup untuk membantu mengurangi sampah di sungai serta membantu Indonesia menjadi negara yang berdikari. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan RC20, mekanisme, analisis SWOT, serta manfaat dari RC20 itu sendiri. Mari, saya akan mengajak para hadirin sekalian untuk mengenal terlebih dahulu apa sih RC20 itu. RC20 merupakan suatu teknologi penyaring sampah sungai, khususnya sungai di Indonesia, dengan memanfaatkan panel surya sebagai sumber listriknya dan tenaga penggeraknya yaitu motor listrik DC, seperti pada speedboat, serta berbasis IoT. RC20 sendiri memiliki tinggi 4 meter, panjang 9 meter, dan juga lebar 6 meter, di mana tingkat pengangkutan sampah oleh konveyor pengeruk sampah bisa mencapai 12 kg per second. Selain itu, alat ini juga menggunakan sistem pengendali jarak jauh, yaitu Node MCU ESP8266. Dengan adanya perangkat pengendali ini dapat memudahkan operator untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan RC20, memantau lokasi RC20 dan mengetahui apakah sampah pada tempat sampah telah penuh atau belum dengan mengakses aplikasi khusus untuk RC20 menggunakan smartphone ataupun PC. Apa aja sih mekanisme dari RC20 ini? Secara garis besar, alat ini dibagi dalam 5 mekanisme kerja, yaitu yang pertama adalah RC20 mode, yang kedua adalah konveyor pengeruk sampah, yang ketiga adalah pengeruk samping, yang keempat adalah konveyor tempat sampah, dan yang kelima adalah tempat sampah. Mari kita bahas dari mekanisme yang pertama, yaitu RC20 mode. RC20 bergerak melawan arus sungai, sehingga sampah akan bergerak ke arah mulut alat dan kemudian akan masuk pada konveyor pengeruk sampah. Berikut ini adalah sensor lokasi pada RC20 mode. Sensor ini tersambung dengan perangkat pengendali jarak jauh, sehingga operator dapat memantau lokasi RC20 dari jarak jauh. Lanjut pada mekanisme konveyor pengeruk sampah. Konveyor pengeruk sampah merupakan alat mekanis untuk membawa sampah dari sungai ke tempat sampah di dalam alat. Konveyor ini dilengkapi dengan pengeruk, serta dapat dilihat di sini arah bergerak konveyor beltnya. Pengeruk terbuat dari fiberglass yang kedap terhadap air. Pengeruk memiliki kemiringan 70 derajat, panjang maksimum 1 meter, panjang minimal 25 cm, dan lebar 80 cm. Di dalam pengeruk terdapat Arduino Uno, bar penyeimbang, drive belt, dan rangkaian listrik air obstacle sensor dengan servo motor. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa wilayah obstacle dari sensor yang digunakan. Yang pertama adalah wilayah 1 yang memiliki jarak rintangan 0 sampai dengan 17 cm dari benda di bawahnya. Wilayah 2 memiliki jarak rintangan 18 sampai dengan 37 cm dari benda di bawahnya. Wilayah 3 memiliki jarak rintangan 38
sampai dengan 57 cm dari benda di bawahnya. Wilayah 4 memiliki jarak rintangan 58 sampai dengan 77 cm dari benda di bawahnya. Selanjutnya, servo akan ditarik sesuai dengan ketinggian rintangan ditambah 5 cm. Pengeruk memiliki panjang maksimum 1 meter. Panjang ini diambil dari rata-rata tinggi aliran sungai. Jarak pengeruk dengan benda yang berada di bawahnya sebesar 5 cm. Hal ini ditujukan untuk menghindari tubrukan dengan benda selanjutnya. Pengeruk memiliki panjang minimum 25 cm. Panjang ini diambil dari jarak antara servo 1 dengan servo lainnya yang berada di dalam pengeruk. Kemudian, bagaimana sih cara kerja dari pengeruk ini sendiri? Yang pertama, air obstacle sensor akan mendeteksi rintangan yang ada di bawah pengeruk. Selanjutnya, apabila ada rintangan yang lebih tinggi dari pengeruk, maka servo A akan menarik drive belt yang terhubung dengan servo B sehingga pengeruk akan terangkat ke atas. Bagian selanjutnya dari RC20 adalah pengeruk samping. Ini berfungsi untuk mengeruk sampah di bagian pinggir sungai. Pengeruk samping dilengkapi ultrasonic sensor dengan servo motor yang digunakan untuk mengatur pergerakan dari pengeruk agar pengeruk tidak tersangkut maupun patah. Kemudian, cara kerja dari pengeruk samping. Bagian selanjutnya dari RC20 adalah konveyor tempat sampah. Dapat dilihat pada gambar bahwa konveyor tempat sampah terdiri dari 2 konveyor. Kedua konveyor ini bekerja secara berkesinambungan, dan konveyor beltnya berupa stainless steel. Tempat sampah pada RC20 berfungsi untuk menampung sampah dari konveyor pengeruk sampah. Berikutnya adalah spesifikasi dari tempat sampah. Tempat sampah ini memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi secara berturut-turut, yaitu 2 meter kali 1 meter kali 1 meter dan dapat menampung sampah hingga 6 meter kubik sampah. Di bagian depan tempat sampah terdapat pintu yang dikunci dengan grendel yang berfungsi untuk mengeluarkan sampah dari tempat sampah. Di bagian samping terlihat bahwa tempat sampah ini memiliki dumpster bar dan di bagian belakang tempat sampah tepat menghadap ke power toggle switch. Sampah pada RC20 memiliki 3 pengendali, yaitu yang pertama dumpster ultrasonic sensor, yang kedua ultrasonic sensor atap, dan yang ketiga power toggle switch atau saklar power. Dumpster ultrasonic sensor berfungsi untuk mengatur pergerakan sampah agar tidak ada ruang kosong pada tempat sampah. Dumpster ultrasonic sensor dapat dilihat di bagian belakang tempat sampah. Jika dilihat secara lebih transparan lagi, maka akan terlihat dumpster ultrasonic sensor yang akan memutar servo ketika sampah telah mencapai sensor. Cara kerja dumpster ultrasonic sensor. Ketika tempat sampah belum terisi dengan sampah, maka secara otomatis bagian bawah tempat sampah akan dalam posisi terangkat, seperti pada gambar di sebelah kiri Anda. Kemudian saat sampah mulai memasuki tempat sampah hingga akhirnya mencapai sensor, maka sensor akan memutar servo supaya bagian bawah tempat sampah yang terangkat dapat turun kembali sejajar dengan lantai tempat sampah. Lanjut pada pengendali kedua, yaitu power toggle switch. Berfungsi untuk menghidupkan dan menyalakan ultrasonic sensor atap. Bagian dalam power toggle switch terdapat servo motor yang akan menggerakkan potentiometer. Potentiometer ini terhubung dengan servo motor yang ada pada ultrasonic sensor atap melalui Bluetooth. Selanjutnya adalah pengendali yang ketiga, yaitu ultrasonic sensor atap. Berfungsi untuk mendeteksi apakah tempat sampah telah penuh atau belum, dan berfungsi untuk mengendalikan konveyor pengeruk sampah dan konveyor tempat sampah. Di bagian dalamnya terdapat servo motor yang dikendalikan melalui Bluetooth oleh power toggle switch. Secara keseluruhan, mekanisme yang ada pada RC20 ini antara lain: yang pertama, sampah akan dikeruk dengan pengeruk pada konveyor pengeruk sampah. Yang kedua, sampah yang telah dikeruk akan tertahan pada pengeruk dengan kemiringan 70 derajat. Yang ketiga, sampah akan dibawa ke tempat sampah. Yang keempat adalah gerak lanjutan. Berikut adalah analisis SWOT dari produk kami. Alat ini hadir untuk membantu sungai menjadi lebih bersih.
sehingga masyarakat Indonesia dapat menggunakan air sungai yang terbebas dari sampah. Terima kasih. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga inovasi dari produk kami dapat bermanfaat bagi